Saya menyapa sahabat-sahabat pengacara Batak Tebal langsung dalam satu ulasan singkat tentang adanya satu peristiwa hukum, peristiwa pidana yang viral dini hari ini, 30 November 2024. Berita viral itu adalah seorang anak di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sahabat. Anak berumur 14 tahun dikabarkan membunuh neneknya, membunuh ayahnya, dan menikam ibunya berkali-kali, namun terselamatkan oleh tetangga sehingga tidak meninggal. Dalam berita ini, sahabat, kita belum melihat apa yang menjadi motif atau mens rea dari anak tersebut melakukan tindakan biadab atau tindakan durhaka tersebut. Bahwa mayoritas akal sehat kita mengatakan bahwa tindakan anak tersebut, apapun alasannya, jika orang tuanya bersalah ataupun hal lain, maka tindakan membunuh orang tua, membunuh ayah, atau mencoba membunuh ibu, dan membunuh nenek, semua common sense kita mengatakan bahwa perbuatan itu tidak dapat dimaafkan. Sahabat-sahabat, dari hukum pidana, maka anak tersebut tetap akan diproses perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum pidana, kecuali ada alasan-alasan pemaaf, sahabat. Misalnya anak tersebut gila atau tidak waras. Dari pelajaran ini, sahabat, saya ingin menyampaikan kepada semua sahabat pengacara Batak Tebal langsung. Jika anak tersebut nanti setelah divonis, kemudian anak tersebut misalnya dihukum pidana sekian tahun, dan kemudian dia bebas dan kembali kepada keluarga. Dari sudut hukum perdata, sahabat, bisa kita lihat nanti ada konsekuensi hukum yang harus diterima oleh sang anak, di mana anak tersebut menurut hukum bisa hilang hak kewarisannya, atau ada alasan penghalang bagi anak tersebut untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Di mana hal itu, sahabat, bisa kita lihat di dalam pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sana ketentuan mengatakan bahwa ahli waris yang sengaja membunuh pewaris akan kehilangan hak warisnya. Inilah, sahabat, berlaku pasal 838 KUH Perdata bagi dia jika anak tersebut beragama non-muslim, maka berlaku ketentuan pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini untuk menghalangi haknya sebagai ahli waris. Namun jika anak tersebut, sahabat, beragama Islam dan kedua orang tuanya juga beragama Islam dan neneknya beragama Islam, maka halangan yang menghilangkan haknya sebagai ahli waris atau yang bisa dijadikan alasan hukum untuk menolak haknya mengajukan ahli waris atau mengajukan tuntutan warisan terhadap ayah dan ibunya karena dia mencoba membunuh ibunya dan sudah membunuh bapaknya dan membunuh neneknya, maka berlaku pasal 171 kompilasi hukum Islam butir C. Inilah sebagai alasan yang akan dijadikan untuk meminta kepada pengadilan bahwa haknya mengajukan ahli waris atau meminta warisan dari orang tuanya batal dan bisa dibatalkan atau bisa ditolak demi hukum. Kemudian diperkuat, sahabat, dalam pasal 173 kompilasi hukum Islam. Di sana dikatakan bila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pertama, memvonis seseorang membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat ahli waris, yaitu misalnya dalam peristiwa ini orang tuanya,
maka pasal 173 poin A ini menjadi alasan bagi si anak tersebut setelah keluar dari pidana untuk tidak dapat mengajukan tuntutan atau menolak dan mengabaikan haknya menjadi ahli waris dari bapak yang dia bunuh dan dari ibu yang dia coba dia bunuh namun terselamatkan. Inilah sahabat menjadi pelajaran yang saya sampaikan kepada sahabat agar kita tahu bahwa suatu konsekuensi perbuatan pidana yang dilakukan seorang anak terhadap orang tua, maka konsekuensi logis dari hukum perdata bagi mereka yang beragama non-Islam ada pasal 838 KUH Perdata. Dan bagi mereka yang beragama Islam, maka ada konsekuensi logis hukumnya terhalang menjadi ahli waris sebagaimana dalam pasal 171 butir C junto pasal 173 kompilasi hukum Islam dalam ayat atau dalam poin A tadi yang sudah saya sampaikan di atas. Demikianlah sahabat, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat dan pengetahuan hukum khususnya bagi sahabat-sahabat saya dimanapun berada. Dan marilah kita memberikan teladan yang baik terhadap anak-anak kita. Dan marilah kita sebagai seorang anak tetap menghormati, menghargai, dan mencintai kedua orang tua kita, apapun kekurangan dan kelemahannya. Karena perbuatan yang melakukan perbuatan sebagaimana anak tadi adalah perbuatan yang oleh masyarakat dikatakan perbuatan durhaka, dan oleh agama dikatakan perbuatan terkutuk atau perbuatan berdosa, dan oleh hukum yaitu perbuatan pidana dan perbuatan mengakibatkan konsekuensi perdata sebagaimana yang saya sampaikan di atas. Salam hormat, semoga apa yang saya sampaikan kiranya mempunyai faedah bagi sahabat-sahabat dimanapun berada.